Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya salihat? La'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al jadidah wa hayya nujaddid an-niyah qabla an nabda ad-dirasah liyaj'alallahu hadhihi al-ulum nafi'atan lana fid dunya wal akhirah. Faya mujtahidat insyaallah sanastamir dasana fi maddatil hadits. Wasolna ila bab ahkamul jiwar. Naam. Fahimtunnal jiwar sahih, tetangga. Langsung saja. Al-muallif rahimahullah dzakara ba'da hadzal hadits al-muta'alliq bi asy-syuf'ah arba'ah ahadits tata'allaq bi al-waqf wal hibah. Tsumma dzakara ba'dahunna thalathata ahadits tata'allaq bi al-muzara'ah. Tsumma dzakara ba'dahunna hadisan fil hibah aidha. Tsumma dzakara ahadits tata'allaq bil ghasab wa ahkamul jiwar. Tsumma dzakara ahadits al-wasaya. Fala a'lam ma wajhu hadzal tartib indah. Ini cuman penjelasan ini ya tentang kenapa muallif itu menulis dalam kitab ini dengan tertib, yaitu tentang syuf'ah dulu, terus tentang wakaf, terus tentang hibah, al-muzara'ah, terus hibah lagi, terus gosop, terus ke ahkamul jiwar yang akan kita bahas. Nah, setelah itu adalah wasoya dan tidak diketahui pasti apa maksud dari tertibnya judul-judul ini. Namun kita baca lagi. Wa bima anna ahadits al-waqf wal hibah wal wasaya kulluha min jinsin wahid li'annaha uqud tabarru'at wa ahkamiha mutaqaribah wa masailuha mutanadhirah. Amadat hadza ila ja'aliha mutawaliyah. Thayyib. Jadi muallif itu menulis di buku ini tentang wakaf dulu, terus hibah wal wasaya, dan kenapa mereka berdekatan ataupun beruntutan ya dari wakaf terus hibah wal wasaya di sini karena dia dari satu jenis katanya seperti itu, dan hukum-hukumnya hampir sama atau hampir dekat seperti itu. Wa akhartuha liyakuna ba'daha bab al-faraid liwujudi an-munasabah bainaha aidha. Nah, setelah itu bab al-faraid karena ada sangkut pautnya dengan judul yang 3 ini, seperti itu. Wa quddimat hadhil ahadits al-muta'alliqah bil al-murzara'ah wal ghasab wa ahkamul jiwar liyahsun at-tartib wa tajtami al-masail al-munasibah. Dan juga muallif itu menulis terlebih dahulu tentang muzara'ah, ghasab dan ahkamul jiwar ya, lebih lebih awal dari wakaf, hibah dan wasaya ini karena untuk mengetahui ilmu yang lebih lebih pantas untuk didahului, seperti itu, untuk kita fahami terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Dan ini pembagian seperti ini, tertib seperti ini sudah dipikirkan oleh sang penulis karena urutannya itu sudah pas seperti itu ya. Jadi hukum-hukumnya itu memang saling berkaitan, makanya masalah-masalah ini ditulis dengan tertib dan tidak ada yang mendahului satu sama lain. Seperti itu. Nah, kita masuk sekarang tentang ahkamul jiwar ya. Ini hadis yang pertama. Al-hadis at-tasi wa sab'una ba'dal mi'ataini. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Thumma yaqul Abu Hurairah mali arakum anha mu'ridin wallah la armiyanna biha baina aktafikum. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan bahwa la yamna'anna jarun jarahu an yagriza khasyabatan fi jidarihi. Jadi tetangga ya, kalau misalkan ada dua rumah ya, berarti mereka bertetangga seperti itu. Nah, tetangga hendaknya tidak melarang jika misalkan tetangganya itu ingin menancapkan di sini ya, khusus yang Ustazah jelaskan tentang hadis ini, ingin menancapkan khosyab. Khosyab itu kayu ke jidar itu dinding, ke dinding tetangganya seperti itu. Mungkin untuk misalkan ada pohon mau roboh misalkan, ternyata kayunya itu harus ditancapkan ke rumah tetangganya seperti itu agar melindungi pohon ini misalkan. Ataupun yang lainnya misalkan tetangga misalkan namanya Aisyah dan Fatimah. Rumah Fatimah mau roboh. Dan si Aisyah ini dan si Fatimah karena rumahnya mau roboh mengambil kayu yang besar dan menancapkan di di rumah Fatimah agar dapat menahan rumahnya si Aisyah ini. Jadi seakan-akan mengganggu kan ya kayu ini. Tapi karena tetangga, Rasulullah SAW mengatakan la yamna'anna. Jadi jangan sampai si Fatimah tadi melarang tetangganya itu untuk menancapkan kayunya, karena sebenarnya kalau tetangga itu sama-sama saling membantu ya. Kalau misalkan mau roboh gimana caranya ya, harus dijaga dengan sesuatu yang bisa menahan gedung itu. Nah, jadi untuk menahan kayu itu biasanya itu ke dinding tetangganya seperti itu ya, ditancapkan agar bisa melindungi dinding itu tidak roboh seperti itu. Nah, di sini Rasulullah SAW melihat kejadian itu melarang mereka untuk menolak bantuan itu. Jadi tidak apa-apa ditancapkan di dinding tetangganya agar bisa terlindungi ya. Jadi bisa menolong tetangganya yang lain seperti itu. Makanya Rasulullah SAW ini bersabda, la yamna'anna, jangan sampai kalian itu melarang tetangganya untuk menancapkan kayu ke dindingnya seperti itu. Karena sebenarnya kalau sama-sama tetanggaan itu harus saling tolong menolong seperti itu ya. Ini tambahan dari Abu Hurairah ya. Di sini mali arakum anha mu'ridin wallah la armiyanna biha bain aktafikum. Nah, al-gharib di sini la yamna'anna di sini la nahiyah, jadi larangan ya. Biasanya larangan itu tufidu at-tahrim. Ya, ba'daha majzumu biha wa harraka bil fathli ittisalihi binunit tawkid as-saqilah. Khosyabah bil ifrad wa qad ruwiya bil jam' wal ma'na wahid li'anna al murad bil wahid al jins. Anha biha ad-dhamir fihi ma raji'un ila sunnah al madhkurah fi maqalatihi. Baina aktafikum bitta al musannah al fawqiyah jam katif wa qad wurida fi ba'di riwayat bin nun wal aknaf jam kanf bi fathil kaf wan nun kanafun ya, wa huwal janib ya. Al makna al ijmali agar kita bisa lebih paham. Al makna al ijmali lil jar ya, fokus sama Ustazah. Lil jar ala jarihi hukuk tajibu mura'atiha. Faqad hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala silatul jar. Wa dzakara anna Jibril ma zala yusihi bihi hatta dhanna annahu yuwarrithuhu min jarihi li'adami haqqihi wa wajib birrihi. Jadi untuk tetangga ya selalu lil jar ala jarihi hukuk. Jadi
sama-sama tetangga itu memiliki kewajiban dan juga memiliki keharusan untuk saling membantu dan saling menunaikan kewajibannya masing-masing ya di sini. Faqad hasan Nabi. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan agar selalu mempererat tali silaturahmi antara tetangga. Wa dzakara anna Jibril mazala yusihi bihi. Ya, bahkan Jibril ketika selalu mengingatkan menurunkan wahyu ya sebagai perantara dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW selalu berwasiat kepada Rasulullah SAW tentang tentang tetangga ya, tentang tetangga, mengingatkan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilaksanakan kepada tetangga dan intinya selalu gitu. Yusihi di sini wasiat terus menerus seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW itu mengira bahwa tetangganya itu harus mendapatkan warisan juga ya, saking selalu diingatkan oleh Jibril seperti itu. Li'adhami haqqihi ya, karena saking mulianya hak-haknya yang harus ditunaikan kepada tetangganya. Wa wajib birrihi, dan juga kewajiban untuk berbakti juga kepada tetangganya ya. Falihada tajib bainahum al-ishrah al-hasanah wasirah al-hamidah wa mura'at hukuk al-jirah wa an yakifa ba'dahum ala ba'd asyar al-qawli. Jadi maka dari itu di sini diwajibkan untuk selalu bermuamalah al-hasanah ya, dan juga selalu memberikan pengalaman ataupun cerita yang baik ya, alhamidah wa mura'at hukuk jiroh, dan selalu menunaikan kewajibannya, hak-haknya tetangga harus ditunaikan seperti itu. Wa an yakifa ba'dahum ala ba'd asyar al-qawli. Di sini yakifa kafa ya, dari kafa itu jangan sampai ataupun harus dicegah agar jangan sampai mereka saling menyakiti satu sama lain. Asyar al-qawli ya, satu keburukan dari perkataan mereka, mungkin saling menyakiti dan lain, saling mencaci dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Fala yu'min billah ta'ala man la yu'min jarahu biwa'ikihi. Jadi bagi siapa ya yang tidak melindungi tetangganya dari dari keburukan ataupun dari bahaya ataupun lain sebagainya, dia itu tidak intinya seperti ini. Ketika misalkan tetangga itu tidak melindungi tetangganya dari keburukan ya, tidak melindungi dia, maka dia juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kalian ingin dikatakan kalian benar-benar beriman kepada Allah, kita sebagai hamba Allah, maka kita harus selalu membantu dan memberikan kebaikan kepada tetangga dan melindungi mereka dari malapetaka ataupun bahaya yang lain seperti itu. Wa min husnil jiwar wa mura'ah huquqihi an yubadzil ba'dahum li ba'd al-manafi allati la ta'udu alaihim bid-durar al-kabir ma'a naf'iha lil jar. Jadi dan bentuk kebaikan untuk tetangga itu yaitu menunaikan kewajibannya ya sebagai tetangga. Nah, an yubadzila di sini selalu melakukan apa yang diinginkan oleh tetangganya. Satu sama lain harus al-manafi allati la ta'udu alaihim bid-durar ya, sesuatu kebaikan yang bermanfaat dan dijauhkan dari doror ataupun keburukan ya. Ma'anaf ihalil jar, bahkan selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Wa min dzalika an yuridal jar an yad'u khoshabah fi jidari jarihi fa in lam yakun thamma hajah ila dzalika yanbaghi li sahibil jidar an ya'dhan lahu mura'a al-amada li haqqil jar. Nah, di sini bagaimana bentuk kebaikannya? Ketika misalkan tetangga itu ingin menaruh ataupun menaruh atau menancapkan kayu di dindingnya ya, maka di sini yang bagi li sohibil jidar an dan untuk memberikan izin kepada tetangganya ya, dalam bentuk muro'ah li hakil jar, dalam bentuk
menunaikan kewajiban ataupun menunaikan hak-hak tetangganya, saling tolong menolong seperti itu. Apalagi misalkan hal itu tidak melukai tetangganya, ya. Misalkan saya nggak mau, padahal itu nggak ada keburukan ya yang akan didapat dia, tapi dia menolak. Nah, ini tidak dinamakan tetangga yang baik ya. Wa in kana, nah di sini wa in kana thamma haja li sahibil khashab wa laysa ala sahibil jidar darar min wad'i khashab fayajib ala sahibil jidar an ya'dan lahu fi hadzal intifa' alladhi laysa alayhi minhu darar ma'a hajah jarihi ilaihi wa yujbiruhu al hakim ala dhalika in lam ya'dan ya. Penjelasannya sama. Jadi ketika misalkan ingin menancapkan kayu di dinding tetangganya, maka tetangganya itu harus mau ya, harus mengizinkan ya di sini. Karena sesuatu itu insya Allah bermanfaat bagi tetangganya dan juga tidak mendatangkan keburukan ketika dia ingin membantu ya. Bahkan di sini wa yujbirahu al hakim. Jadi kalau misalkan di sana ada misalkan Pak RT ya yang memecahkan masalah. Nah, wa yujbiruhu al-hakim ala dzalika in lam ya'dan. Ketika misalkan tetangganya itu tidak setuju ya, dindingnya ditancapi kayu oleh tetangganya, misalkan tidak mengizinkan, maka di sini boleh saja Pak RT itu atau siapa ya yang Pak Lurah lah, siapa yang mengurus di sana tentang permasalahan masyarakatnya. Di sini boleh dipaksa tetangga itu agar mengizinkan tetangganya untuk menancapkan kayu tadi ke dindingnya seperti itu. Fa in kana thamma darar aw laisa hunaka hajah fad-darar la yuzalu bid-darar. Nah, tapi misalkan hal itu akan mendatangkan keburukan bagi tetangganya ataupun merusak dindingnya ataupun merobohkan bangunannya ya. Aw laisa hunaka hajah, dan sebenarnya tidak ada suatu hal yang ingin dia capai, hanya saja ingin menancapkan kayunya itu. Nah, maka di sini fad-darar la yuzalu bid-darar. Jadi tidak sebaiknya tidak dikabulkan seperti itu. Karena akan mendatangkan keburukan dan dia tidak bermanfaat juga bagi tetangganya itu kayu ini seperti itu. Wal asal fi haqqil muslim al-man walidhal fa in Aba Hurairah radhiyallahu anhu lima alima murad al-musyarra al-a'dham min hadhihi as-sunnah al-aqidah istankara minhum i'raduhum anil amalu biha wa tu'aduhum bi an yalzamahum bil qiyam biha fa inna lil jar huquqan faradahu Allah taala tajib mura'atiha wal qiyam biha. Nah, di sini Abu Hurairah ya berpendapat bahwa siapa saja yang mengingkari ataupun tidak memikirkan kebutuhan tetangganya ataupun dalam artian tadi dia tidak memberi izin untuk menancapkan kayunya ke dindingnya misalkan. Di sini kata Abu Hurairah akan ada tu'ad. Jadi harus dilaksanakan sebenarnya. Yalzamahum bil qiyam biha yalzam. Ya, bagi siapa yang melarang itu harus diingat di sini hadisnya Abu Hurairah menjelaskan bahwa ini wajib untuk dilaksanakan ya, dan untuk diberi izin kepada tetangganya untuk menancapkan kayu tadi di dindingnya. Fa innalil jar hukukon. Nah, karena di situ adalah kewajiban tetangga untuk dilaksanakan membantu tetangga yang lain. Faradahullah, yang diwajibkan oleh Allah. Tajibu buro'atiha, dan wajib untuk dilaksanakan, wal qiyamu biha, dan juga wajib untuk dilaksanakanlah intinya seperti itu. Nah, ma yustafadu minal hadis al-awwal an-nahyu an man'il jar an yadha khashabatan ala jidarihi jarihi idza lam yakun alaihi darar min wad'iha wa kana fil jar hajah ila dzalika. Nah, di sini dilarang ya an-nahyu anil man'i jar. Jadi dilarang bagi siapa yang melarang tetangganya untuk menancapkan kayunya ke tetangganya.
Itu dilarang ya bagi yang idza lam yakun alaihi doror. Ketika misalkan dengan ditancapkan ke dindingnya itu dia tidak mendapat keburukan ya, tidak rugi seperti itu. Dan juga apa namanya, sebenarnya tetangganya itu mau menancapkan karena dia butuh. Ini harus dibantu seperti itu dan harus diizinkan. Qayyada au quyida wad'a khashab bi adami doror ala sahibil jidar. وبحاجة صاحب الخشب لأن التصرف في مال الغير ممنوع إلا بإذنه فلا يجوز إلا لحاجة من عليه له الحق وهو الجار كما أنه لا يوضع مع تضرره لأن الضرر لا يزال بالضرر. Jadi di sini syaratnya untuk diizinkan itu tidak tidak merugikan orang lain, tidak merugikan tetangganya seperti itu. Itu syaratnya. Tapi kalau misalkan dan juga dibutuhkan oleh tetangganya, dibutuhkan pertolongan ini. Tapi kalau misalkan di sana akan mendatangkan keburukan oleh tetangganya dan tetangganya yang minta tolong tadi juga tidak butuh sebenarnya, maka di sini tidak boleh dilaksanakan atau tidak boleh diizinkan untuk melakukan hal itu, seperti itu. Nomor 3, hal an-nahyu ya. Hal an-nahyu ala wajhi tahrim awil karohah ya'ti bayan dalika insyaallah. Di sini nanti insyaallah ada perbedaan pendapat apakah larangan ini haram atau cuman al-karohah ya. Yang keempat, fahum Abu Hurairah radhiyallahu anhu annal jar mutahattam alaihi badlu dzalikal jar walidzalika fa innahu istanqara alaihim i'raduhum an hadhihi sunnah wa tuhaddiduhum bil akhdhi biha. Abu Hurairah di sini mengharuskan untuk jar ini untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang membuat tetangganya itu merasa terbantu ya, saling menolong seperti itu. Maka dari itu di sini Abu Hurairah istangkaru alaihim i'raduhum. Jadi Abu Hurairah mengingkari bagi siapa yang tidak melaksanakan atau tidak mengizinkan sunnah ini ya, bahwasanya harus menolong sesama tetangga. Bahkan Abu Hurairah sangat menganjurkan, bahkan benar-benar menganjurkan untuk mengizinkan hal itu terjadi, untuk saling menolong sesama tetangga seperti itu. Hada min hukukil jar alladhi haddu syari' ala birrihi wal ihsanu ilaihi fa na'lam min hada idhama hukukihi wa wujubi mura'atihi. Wa min hada ya talibat, kita mengetahui bahwa Asy-syari' di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menganjurkan kita ya, menyuruh kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap tetangga ya. Fana'lam min hadza min idhamati hukum wujud. Jadi seakan-akan mulia ya, sangat mulia bagi siapa yang melaksanakan ataupun yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap tetangganya, entah itu menjaga aibnya, entah itu saling menolong, entah itu saling memberi manfaat dan lain sebagainya. Walihada fa innahu yuqas ala wad'il khashab ghairahu min intifa'at allati yakunu fil jiran hajah ilaiha wa laysa ala malik naf'uha madarrah kabir fi badliha fayajib badluha wa yahrim man'uha. Di sini bukan hanya tentang kayu ya, ternyata. Jadi ini dalil, memang ceritanya itu dulu tentang kayu, tapi bisa kita kiaskan ataupun samakan dengan yang lainnya, misalkan mau minjam motor diberi seperti itu ya, ataupun ingin menggali sumur di depan rumahnya, izinkan asalkan saling sama-sama memanfaatkan sumur itu bersama dan lain sebagainya ya banat. Ikhtalafal ulama. Disinilah ikhtalafal ulama, ajma'al ulama alaman
man wada'a khusyab al-jar ala jidari jarihi ma'a wujudi darar illa bi'idnihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la darar wa la dirar wa ikhtalafu fima idza lam yakun ala sahibil jidar darar wa kana bi sahibil khusyab hajah ila dzalika bi alla yumkinahu at-tasqifu illa bihi. Jadi di sini para ulama itu berpendapat dan menyetujui semuanya bahwa ketika misalkan tetangganya ingin menancapkan kayu ke dinding tetangganya dan sebenarnya itu memberikan keburukan kepada tetangganya, entah dindingnya akan rusak. Nah, di sini tidak boleh melakukannya kecuali dengan izin, seperti itu ya. Nah, ini dalilnya la doror wala diror. Nah, karena mungkin la doror wala diror di sini maksudnya ya banat. Nah, jadi tetangga itu mau menancapkan kayu ke dinding tetangganya untuk menahan rumahnya yang mau roboh. Nah, ini kan sebenarnya keburukan, tapi dia melindungi keburukan itu dengan keburukan, yaitu menancapkan kayu ke tetangganya yang itu juga merusak dindingnya, seperti itu. Makanya di sini tidak diperbolehkan untuk melakukan kecuali minta izin dan diizinkan, dan sebagai tetangga harus bisa menolong, seperti itu. Tetapi di sini para ulama berbeda pendapat tentang idza lam yakun ala sahibil jidar darar, ketika misalkan tetangganya itu kayu tetangganya itu tidak merusak, jadi cuma ditancapkan tapi tidak merusak, tidak ada dorornya, maka di sini wakana bi sahibil khusyab haja ila, dan juga tetangganya itu sangat membutuhkan untuk menancapkan. Nah, di sini harus dilaksanakan. Nah, di sini beda pendapat ya beda pendapat bi an la yumkinahu taskifu illa bihi. Jadi tetangganya itu butuh dan tetangganya itu tidak akan mendapatkan keburukan dari hal ini. Nah, di sini beda pendapat ya banat tentang para ulama itu. Nah, dhahaba al-a'immah as-salasa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fil masyhur anhum ila annahu la yajuz wad'ul khashab ala ha'id al-jar illa bi idzni sahibil jidar wa in lam ya'dhan fala yujbir alaihi. Jadi di sini kata a'immah as-salasa Abu Hanifah, Malik wa Syafi'i itu tidak boleh menancapkan kayu ke dinding tetangganya kecuali diizinkan, seperti itu. Dan ketika tidak diizinkan maka jangan dipaksa. Itu ya pendapat yang pertama. Dalilnya itu la yahillu malu mri'in muslim illa bitibati min nafsih. Inna amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Itu dalilnya. Wa dhahaba Imam Ahmad. Nah, yang nomor 2 mengatakan Imam Ahmad wa Ishaq wa ahli al-hadis ila wujubi badlil jidali sahibil khashab ma'a hajah al-jar ilaihi wa qillatu darar ala sahibil jidar wa ijbarahu ala dhalika ma'al imtina'. Jadi kalau di sini wajib ya untuk tetangganya itu membantu tetangganya yang membutuhkan tadi, seperti itu. Dan hal ini tidak merugikan dia, seperti itu. Nah, di sini harus dipaksa, seperti itu. Wa ijbar, di sini dipaksa tidak apa-apa. Wa qala bihadzal qaul ba'dul malikiyya wa huwa qauli Abi Hanifah wa madhhab asy-Syafi'i fil qadim wa dalilu ala dzalika ma ya'ti. Nah, di sini dalil-dalilnya. Dhahir hadzal hadis alladzi ma'ana annahu wurida bi sighatin nahi wan nahyu yaqtadi at-tahrim fa idza kana al-man haraman fa inna al-badl wajib. Karena apa dalilnya? Karena hadis tadi menjelaskan itu tentang dilarang ya, Rasulullah SAW melarang, dan larangan ini yaqtadi tahrim ya, larangan ini untuk haram, katanya hukumnya haram. Makanya ketika suatu itu haram ya, maka menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di dunia. Jadi yang dilarang tadi untuk tidak melarang tetangga kan, jadi wajib untuk memberi izin kepada tetangga, seperti itu intinya. Nomor 2, Abu Hurairah alladzi rawa al-hadis istanqara adamul
bihi wa tu'ad ala dzalika wa hadza yaqtadi fahmuhu liwujubil badal wa tahrimul man. Jadi di sini di hadis Abu Hurairah itu mengingkari siapa yang tidak mengizinkan tetangganya kan ya. Berarti kita memahami dalil tadi, kalau dilarang berarti wajib untuk mengizinkan ya kan, dan haram untuk dilarang seperti itu. Sebenarnya gampang sekali ya pelajaran hadis ini, namun kalian harus fokus ya, fokus. Nah, nomor 3 dalilnya wurida mithla hadhihi al-qadiyah fi zaman Umar faqad rawa al-Malik bi sanadin sahihin anna Dhahak ibnu Khalifah sa'ala Muhammad bin Salamah an yasuqu khalijan lahu fayajrihi fi ardi Muhammad bin Salamah famtana'a. فقلمه عمر في ذلك فأبى قال والله ليمرن به ولو على بطنك ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة فكان اتفاقا منهم على ذلك. Nah, jadi dalil yang ketiga ternyata dulu pada saat Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi juga. Jadi tetangganya itu ya ingin melewati tanahnya Muhammad ibnu Maslamah, ingin melewati tanahnya dari mungkin dulu kholijan di sini kayak alat transportasi ya bagi mereka. Jadi mau melewati tanahnya Muhammad bin Maslamah, tapi Muhammad bin Maslamah ini sebagai tetangga melarang atau tidak mengizinkan. Maka ketika ada orang yang mengadu kepada Umar waktu itu, apa kata Umar? Wallah la yamuranna bihi walau ala batnik. Jadi orang tadi yang ingin lewat itu Ad-Dhahak ibnu Khalifah ya. Nah, ini dan ingin melewati apa? Tanahnya Muhammad bin Maslamah. Nah, Muhammad bin Maslamah ini melarang dan mengadukan kepada Umar. Apa kata Umar? Wallahi la yamurunna bihi walau ala batnik. Katanya wallahi dia akan lewat meskipun itu di atas perutmu. Jadi saking kasarnya, saking marahnya Umar karena sebagai tetangga harusnya dia mengizinkan ya. Jadi Umar marah dan mengatakan hal ini. Dan setelah Umar itu melakukan hal itu, tidak ada yang tidak setuju dari para sahabat. Jadi mereka setuju saja dengan apa yang Umar katakan. Intinya kewajiban kita sebagai tetangga itu harus saling membantu, saling memberikan manfaat kepada tetangganya yang lain. An-nasyari adama hukukal jar wa akada hirmatihi falahu ala jarihi hukuk fa idza lam yubadzil lahu ma laysa alayhi fihi madarrah fa aina ra'u li hukuk wal hirmah. Amma al-umumat allati yastadilluna biha ala adabil wujub fala yab'adu an takuna mukhassasah bihadzal hadits limasalih. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan hak-hak tetangga yang harus kita laksanakan ya. Kalau misalkan falahu ala jarihi hukuk, jadi tetangganya itu memiliki hak kepada tetangganya yang lain ya. Dan namun fa in lam yabdzul lahu ma laisa alaihi fihi madarrah. Tapi kalau misalkan tetangganya itu tidak mau membantu ya, padahal itu tidak merugikan orang lain, maka bagaimana caranya kita menunaikan kewajiban kita sebagai tetangga ya, kalau misalkan kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Dan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memberi manfaat, saling tolong-menolong kepada tetangga yang lain. Maka intinya ya banati, hadis ini memberi pelajaran untuk kita, memberi ilmu untuk kita agar kita saling menghormati dan saling menyayangi sesama tetangga ya. Siapa yang belum paham langsung tanyakan ke ustazah. Barakallahu fikunna jami'an ya sholihat ya mujtahidat. Insyaallah nafa'allahu bikunna al-umma al-islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.